enda. Perbansiai pepulung Raja Herodes kerina imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi jenari nungkun ia nina ijakin raja penampat tubuh. Perjabab kala nina ikuta Bethlehem i tanah Judea sabab enggo isurat ke nabi. Okam Bethlehem i tanah Judea labokam kuta sikiti nai darah Juda. Sabab ibas kam nari rama sekala pemimpin sim permakani bangsangku bangsa Israel. Kencam megi kai si katakan idilo Herodes guru-guru i timur nari alu erbuni-buni. Jenari isungkuni nandiga nai bintang mulai terida. Kencam bagai suruh na guru-guru lawas ku Bethlehem. Nina berkatlah jana pepayo alu mahuli ija ingan anak jana adinggo kam jumpa beritakan man bangku gela aku pekujah nembah man bana. Kencam bagai berkat guru-guru timur idah naka bintang singgo idah nambarenda i timur. La tanggung riana ukur nang idahsa. Bintang erdalan arah lebena jenari ngadi tepat ibabo ingan anak maka bengkat Yakubas idana anak dai ras Maria nandena. Jenari erjimpu ia nembah anak Ibuat na erta-erta si baba na jenari persembahkan naman anak simbaru tubuh erta-erta si persembahkan na emas kumenan Rasmur. Nama kata dibatas sialokan kita. Sekalian nari sambut salam kami selamat wari Natal man bantakrina. Janari tehnu bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan hoaks. Janari tehnu bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan mitos. Bukan dongeng. Bukan fiktif, tapi fakta. Karena banyak orang bertanya, banyak orang berkata itu enggak benar. Sederhana saja perpulungan. Ayat sadandai. Yesus tubuh ikuta Bethlehem i tanah Judea asum Herodes jadi raja. Searching Google. Pernah Herodes jadi raja? Pernah. Itu faktanya. Perpulungan kekalangan Tuhan namanya Maizatul Farhana. Kita enggak kenal. Siswi kelas 7 atau kelas 1 SMP Negeri 3 Batam. Ia pada hari itu tepat berulang tahun, memasuki usia 13 tahun. Bagi biasana bengket ia ku kelas. Teman-teman nasi mengetahui ia berulang tahun, mengajaknya ke kantin sekolah. Lalu setelah kembali ke kelas, 2 orang temannya mendadak berkata, aku kehilangan uang 300.000. Yang satu mengatakan, aku kehilangan handphone. Lalu dipanggil ibu wali kelas, segera digeledah semua tas yang ada. Dan kita tahu, ija idat sen ras handphone itas Maizatul Farhana. Perpulungan kekalangan Tuhan. Sontak serentak teman-temannya menuding Maizatul sebagai maling, pencuri. Sengget keras tertekan ke Maizatul. Karena bagi dia tidak mengambil uang itu. Dia tidak mengambil handphone itu. Dan akhirnya Maizatul pingsan. Sebelum teman-temannya memberi klarifikasi bahwa itu sebuah konspirasi dengan wali kelas untuk memberi surprise di ulang tahun Maizatul. Tapi Maizatul gak bisa terima, kena mental. Hari-hari dilaluinya dengan diam. Dia masih ke sekolah, tapi dia bengong. Dia hanya berkata, aku bukan pencuri, aku bukan maling. Ngomong dengan Maizatul gak nyambung lagi. Dia linglung. Maizatul terguncang. Sulit makan, sulit tidur. 2 minggu kemudian, Maizatul meninggal. Dan akibatnya giliran teman-temannya dan wali kelasnya yang terkejut. Tapi penyesalan selalu datang belakangan. Karena di depan namanya pendahuluan. Perpulungan kekalangan Tuhan
Hidup kita terkadang menyimpan keterkejutan yang terkadang kita tidak mengerti. Megatilah si pahami engkai enda terjadi. Megatilah si pahami engkai enda reku aku. Oke, kalau keterkejutan itu sesuatu yang menyenangkan. Sepanjang tahun ini berhasil usaha anta. Lancar usaha anta. Buwe rejeki. Naik karir ta. Kamper mata kami singgon dekah ertoto teman geluh. Dat teman geluh tahun 2025. Itu kejutan-kejutan. Adakah orang terkejut dapat pacar ya? Mungkin terkejut dia, kok aku bisa dapat pacar ya? Enggak ada lah ya. Tapi mungkin dia terkejut gembira karena 3 tahun berdoa untuk si A. Sesama Permata Tangerang tahun 2025 di tanggal 25 Desember. Erpengue iya. Adakah itu di sini? Itu keterkejutan yang mengenakan. Keterkejutan yang bawa gembira, apalagi kalau dapat hadiah. Kita menabung di satu bank, hari ini kita dapat 1 mobil BMW. Wah, luar biasa. Saya tidak tahu apakah GBKP Rungun Tangerang pernah dapat undian mobil. Berharap. Dari BTN misalnya. Perpulungan kekalangan Tuhan, tapi bagaimana kalau kejutan itu sesuatu yang menyesakkan. Sadahal si menyulitkan. Lah si sangka-sangka penyakit nenden. Sakit penyakit datang tiba-tiba. Kalak si kelengi kita yang sebelumnya sehat-sehat. Lanai ras kita. Idilo di bata. Karir mendadak terhenti. Di PHK. Diputuskan oleh pacar. Si kelengi kita. Karena ada pria lain yang menurut dia lebih baik dari kam. Pacarna. Keterkejutan-keterkejutan yang membuat kita akhirnya bertanya, di manakah engkau Tuhan? Orang Majus juga mengalami keterkejutan. Guru-guru Timur pengenanami kini serahan. Keterkejutan maksud kami. Guru di Timur dia bisa lihat ini bintang, beda ini bintang. Sinalsal terang bintang beda. Sinalsal terang bintang cidahkan ketubuhan skala raja. Dia bisa melihat itu. Tapi lah ia banci nentukan ijaya tubuh. Sepintar-pintarnya orang selalu ada titik lemahnya. Maka ulah kersombong adi siakap kita belum. Karena di atas langit masih ada langit. Guru di Timur kalak si bisa, kalak si pentar. Dia bisa membaca posisi bintang. Enda sinasal terang bintang enda, beda rasi debana. Pasti enda tanda skala raja nggo tubuh. Di mana dia nggak tahu. Tapi itu tidak membuat mereka surut. Dengan keyakinan bahwa ada lahir seorang raja, dia berjalan. Dia nggak tahu di mana. Dia belum tahu di mana. Yang tahu dia ini daerah Timur Tengah, berarti di istana Yerusalem. Patokannya begitu. Rahiyaku Yerusalem, sungkunna Herodes, radu-radu sengget. Herodes pe sengget. Aku lakapku bagi berita lid raja si tubuh. Karena Herodes paling takut kekuasaannya digoyahkan. Sehingga ketika dia mendengar ibas guru-guru Timur nari bahwa lid skala raja penampat tubuh, dia mulai tidak tenang. Dia mulai ketakutan. Lalu sungkunna imam-imam raja, sungkunna ahli-ahli Taurat, payo lid nubuatan imiha. Ija tubuh i Bethlehem. Hah? Terkejut. Karena biasanya raja di tubuh istana. Seperti pastinya capcay pasti ada di rumah makan Cina. Seperti pastinya BPK pasti ada di Pabi Panggang Karo. Di merekna BPK bas rendang, enggo salah gelarna. Seperti pastinya ada rendang di rumah makan Padang. Mulih Natale Atenu man rendang. 7 rumah makan Padang, 7 nuje lalit rendang, kecewa kan? Padahal ngoseku ujung dilahe Atenu man rendang. Guru-guru Timur sengget, kok raja nggak di istana? Di Bethlehem, 10 kilometer lagi. Kembali kami katakan, ini titik kritis. Balik kanan pulang karena kecewa marah, merasa tidak seperti ekspektasi, atau amin pe lah bagi si iarapkan tetap berjalan. Itu perjalanan hidup kita perpulungan.
Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami. Dalam perjalanan hidup kita, coba Sinan tahun 2025, ada titik-titik kritis di mana kita harus ngambil keputusan. Tetap berjuang atau menyerah. Tetap ikut Tuhan atau tidak lagi berpengharapan pada Tuhan. Ketersenggetan guru-guru ni timur lama bayi ia surut dan balik kanan. Perpulungan ulah bayang kendu ia naik pesawat ya. Adi naik pesawat, oke banci. Naik onta ya. Banci jadi kok berbulan-bulan. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Akan sangat kecewa kita adilik pengalaman du. Berkat kita ku puncak sahi. Perbatasan untuk tutup, buka, tutup itu. Lalu sampai di situ mobil depan kita masih lewat. Mau maju kita berlaku buka tutup. Kecewa banget kan. Harus nimai 6 jam lagi. Tapi guru ni timur lah bagai perpulungan. Tidak seperti yang harapan. Berbulan-bulan bahkan bertahun berjalan. Berharap ketemu seorang raja di istana. Lah istana 10 kilo nari. Terkadang kita tidak mau bergerak. Karena kita sudah terlalu kecewa. Terkadang kita tidak mau memaafkan. Karena bagi kita maaf itu ada batasnya. Terkadang kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Karena menurut kita Tuhan tidak sayang kita. MCI alami skala teman Billy Graham. Mungkin kita pernah kenal Billy Graham. Billy Graham itu seorang yang sangat terkenal. Dia pengkhotbah yang sangat terkenal. Tapi perpulungan kekelangan Tuhan. Lead temannya. Teman Billy Graham enda merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Dia merasakan tuntunan Tuhan. Tapi pada suatu waktu dia melihat seorang perempuan Afrika mati kelaparan. Titik kritis. Mana mungkin Allah yang penuh kasih membiarkan orang yang kelaparan itu. Padahal dia orang pengkhotbah terkenal. Tapi ketika dia melihat gambar seorang perempuan Afrika mati kelaparan, dia bertanya, di mana engkau Tuhan? Kau bilang engkau penuh kuasa. Kata kendudem keleng ate, di mana engkau maka engkau biarkan seorang perempuan mati kelaparan. Dan mulai hari ini aku katakan, aku tidak lagi percaya Tuhan. Adakah kita pada satu titik itu? Terkejut. Kalau Allah maha kasih, kalau Allah maha kuasa, kenapa dibiarkan terjadi kelaparan yang sedemikian ngerinya? Dia menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Guru-guru timur terkejut. Latih perpulungan naik onta. Berbulan-bulan dan mungkin bertahun. Tapi mereka tidak menyerah. Spirit ini yang harus kita pegang. Nembahku di bata. Sekalipun tidak mengerti apa maksud Tuhan. Perpulungan kekelangan Tuhan mereka berjalan. Dan luar biasanya kesaksian firman Tuhan. Apa yang dilakukan guru-guru di timur? Mereka berjalan dan ketika mereka berjalan, idahna mulihi bintang sindube mbabai ia ku Yerusalem. Allah gak pernah tinggalkan kita. Tapi kadang tertutup kuasa Tuhan karena kita fokus pada persoalan kita. Kita fokus pada sakit penyakit kita. Kita fokus pada lasiangkan tengah jabu. Kita fokus kepada penderitaan kita. Sangat wajar guru timur menyesal. Sangat wajar orang Majus menyesal. Tapi mereka gak fokus pada penyesalan. Karena mereka yakin sekali. Raja Situboe. Mereka berjalan sampai pada satu tempat. Di tempat yang sederhana. Kalau Injil Matius katakan rumah. Kalau Lukas katakan kandang. Tapi kandang pada waktu itu memang berada di lingkungan rumah. Mungkinkah seorang raja lahir di kandang domba? Kembali ke terkejutan kedua. Menyerahkah mereka? Sudah sampai satu titik. Kami berkali-kali sudah katakan. Perjalanan hidup kita bukan sprinter. Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami. Beriman pada Tuhan kita bukan pelari sprinter. Bukan supaya segera cepat. Kecuali kalau kita memang mau segera cepat ketemu Tuhan di surga. Kita pelari jarak jauh.
Dan musuh terutama pelari jarak jauh adalah dirinya sendiri. Keterkejutan kedua, kok bisa raja lahir di kandang? Tapi kesaksian firman Tuhan ngata kencawa. Ayat siwah 10 sadang. Kenca bagai berkat guru-guru timur idahna ka bintang singgo idahna marenda i timur. La tanggung riahna ukur nangi dahsa. Bintang dalan arah lebena jenari ngadi tepat ibabo ingan anak ayat 11 perpulungan. Maka bengken ia kubas idahna anak dairas Maria nandena kai silako kena jungut-jungut kah merawa-rawa kah lang perpulungan latih las tampilas udan tampil udan bentasi dalan sila sikap arah kutana nari menuju tempat sang raja. Apakah mereka berkeluh kesah? Enggak. Apa yang dilakukan guru timur? Jenari erji puh ia nembah anak Kok bisa ya? Itu yang mau diberitakan di Natal tahun 2025 sebelang-belang GBKP ngawan ni perpulungan Tuhan. Menyembah Tuhan tatkala rezeki berlimpah mungkin gampang. Menyembah Tuhan tatkala hidup kita penuh dengan kesenangan mungkin gampang. Tapi menyembah Tuhan ketika tidak seperti kita harapkan tidak gampang. Kai artina temanta warina reh nembah Yesus. Menyembah berarti mengakui kedaulatan Tuhan di tengah tanda tanya besar. Mengapa peristiwa ini dan itu terjadi? Kalau kita lihat sejarah kelahiran Tuhan Yesus itu penuh tanda tanya. Maria itu bertanya besar. Bagaimana mungkin aku mengandung perbahan lengalit perbulanganku. Tapi katakan nasituna aku enda suruh-suruhan Tuhan jadilah padaku. Big question. Belum ada pertanyaan, belum ada jawabannya, tapi dalam iman berjalan. Yusuf itu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa membuat Maria hamil? Bagaimana mungkin apakah bisa dipercaya Maria 3 bulan dia di Elizabeth jauh dari Yusuf pulang-pulang gomehuli kulana. Benarkah Roh Kudus atau ada pria lain? Big question, tanda tanya besar. Tapi karena Yusuf gak mau mencemarkan istrinya, dia ikuti apa kata Tuhan. Orang Majus, tanda tanya besar, bisakah ini raja itu sedangkan tidak lahir di istana? Yang mereka lakukan apa? Berserah kepada Tuhan. Maria berserah kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini hambamu. Yusuf berserah kepada Tuhan. Orang Majus yang tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan keyakinannya menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih adakah dalam hidup kita pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab? Big question, kenapa ini terjadi? Ini kami sampaikan pada waktu Natal Moria. Ada seorang pendeta, punya anak, umur 4 tahun, tapi berbicara seperti 2 tahun, speech delay. Pada suatu waktu pendeta, rembang pendeta dilaki babana anak-anak arkitek kendit undangan temanna berulang tahun. Dan pada waktu itu ada badut. Lalu badut itu membawa bola. Biasalah ya umur 4 tahun, 2 tahun ke bawah kan sering diberi pertanyaan. Lalu badut berkata, ini apa anak-anak semua angkat tangan. Nah anak pendeta ini tidak, dia tahu, dia ngerti itu bola tapi melontarkannya dia susah. Nah biasanya kan kita akan cari orang yang sepertinya gak terlalu respon kan. Badut itu mendatangi anak itu. Nah ini apa? Dia tatap bola itu, dia mau nyebut susah, dia pandang ayahnya. Lalu dia lagi badut itu. Nah si badut mikir ini anak gak ngerti. Lalu si badut berpindah ke yang lain. Ini apa anak-anak? Semua pada angkat tangan. Si anak itu lari ke bapaknya. Bapak itu bola. Bapaknya memeluk si anak. Dalam tanya hatinya, Tuhan aku kan pendeta. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan dia kan.
Dalam bertin gototoken kami, gelah ia sehat-sehat, tapi kenapa begini? Big question. Kenapa anak seorang pendeta yang dalam rahim sudah didoakan speech delay dan merasakan, aku tidak bisa menggantikan apa yang dirasakan anakku Tuhan. Nangis si anak. Karena bagi dia layak dapat bola itu. Tapi karena gak terlontar, dia jadi marah. Dia jadi emosi, kenapa? Dia peluk bapaknya, dia pukul bapaknya. Big question. Tapi si pendeta tetap menyembah kepada Tuhan. Tuhan punya kedaulatan penuh di tengah tanya-tanya besar. Akhirnya Nora berhenti bekerja. Pendeta menunda untuk kuliah S2-nya, mendampingi si anak. Kami juga mengalami big question. Kami sudah cerita di Natal Moria. 16 Februari 2003, di hari Minggu. Pendeta Dube melayani paginya di sebuah runggun di Klasis Lobalang. Pulang langsung makan. Kami tidak mendampingi karena kami masih menggendong Adrian untuk tidur pada waktu itu. Pulang jam 1. Biasanya pendeta akan marah kalau nggak kami dampingi, tapi pada waktu itu dia tidak marah. Selesai makan dengan buru-buru, dia lalu berangkat lagi. Pada waktu itu di Klasis Lobalang, setiap sidang runggun, di runggun-runggun didampingi ketua klasis. Pamit berangkat. 5 menit kemudian berita pendeta meninggal. Big question. Di mana Tuhan? Dua-duanya kami pendeta. Adrian Siwa Bulan Dengah. Dan waktu itu kami berkata, Tuhan, Kau punya kuasa. Ini hoax. Ini gak benar. Baru 5 menit Tuhan. Tuhan punya kuasa, gak terlambat. Pendeta waktu itu meninggal di tempat. Tabrakan motor dengan truk jagung. Bisa Tuhan. Keterkejutan yang sangat. Sehingga pendeta pada waktu itu dibawa ke puskesmas dan harus dikasih kasur karena darah terus mengalir. Jadi dibawa ke rumah pun dengan kasur yang dari puskesmas. Bisa Tuhan, sampai jenazah pendeta di depan mata. Tuhan Kau berkuasa, kami pendeta duanya. Tapi akhirnya apa? Bukan ubah kehendak-Mu Tuhan. Itu doa kami. Ubah kehendak-Mu Tuhan. Tapi akhirnya harus berjuang perpulungan. Bukan ubah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam proses perjuangan. Keterkejutan kita alami. Tapi Raja Timur, orang Majus, mereka menyembah Yesus yang dia tahu ini Raja. Dia tidak peduli mau lahir di istana, mau lahir di kandang domba. Tapi yakin ini Raja. Menyembah Tuhan berarti menaklukkan diri di bawah otoritas Sang Raja. Menyembah berarti menaklukkan pikiran dan perasaan kita di hadapan Sang Pencipta. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Direnggut orang yang kita sayangi tanpa ada tanda-tandanya. Direnggut karir kita padahal kita jujur dan bertanggung jawab. Direnggut kesehatan kita padahal si jaga kesehatan ta. Masihkah bisa kita menyembah seperti orang Majus? Ikatakan bengket ia kubas jenari ercimpu ia nembah anae. Lalu apa dilakukan na? Berekena silit ibasia. Persembahkena si merimna man Tuhan. Emas kumen rasmur. Hari ini di Natal tanggal 25 Desember 2025, Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami, Iajuk kita guna nembahku Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam otoritas Sang Raja. Gak gampang. Itu maksud bacaan kita Yesaya 7. Yesaya 7 ini berkisah tentang Raja Ahaz yang merintah di Israel Selatan. Pada waktu itu Israel Utara dan Aram mau menyerang Ahaz. Itu makanya kalau kita baca ayat 16, Tuhu ope dengar sepaksa se negeri raja si dua itu raja itu Israel Utara dan Aram atau Persia. Mereka mau menaklukkan Ahaz, menggantikan Ahaz dengan raja yang lain. Lalu Yesaya bilang, jangan cari kekuatan di bangsa lain. Berserah sepenuhnya pada Tuhan. Logika yang dipakai Ahaz. Di depan mata
Sangase Asur, negara adidaya. Yesaya bilang sembah Tuhan. Ahas nggak bisa terima. Nggak bisa dia nembah Tuhan. Karena di depan mata ada kedaulatan, ada kekuatan besar Asyur. Mungkin kita juga sering begitu kan. Berserah pada Tuhan. Tapi karena di depan mata ada tawaran yang menggiurkan. Yang menurut logika kita ini bisa memberi jalan keluar. Terkadang kita tundalkan Tuhan. Akhirnya Ahaz berkoalisi dengan Asyur. Tuhan katakan di ayat 14. Dage Tuhan genduari mereka tanda man bandu memehuli mepagi kula skala singuna-guna jenari pupus nama skala anak dilaki jana ibahan gelarna Immanuel. Cantik sekali alasan Ahaz. Ketika Yesaya mengatakan itu, aduh aku gak mau mencobai Tuhan. Mantap kan? Aku gak mau mencobai Tuhan. Aku gak mau minta tanda. Padahal sebenarnya karena dia gak percaya. Pernahkah kita berkata begitu dalam hidup kita? Perbanlah kita man Tuhan, minta aku gak mau mencobai Tuhan. Aku gak mau memaksa Tuhan. Padahal sidarami dengan cara kita sendiri. Perpulungan ke kalangan Tuhan. Itu yang dihadapi jemaat yang menerima Injil Matius. Bait Allah sudah hancur. Mereka dikungkung. Di mana Tuhan? Tetapi Allah berfirman, Sang Penyelamat itu akan datang. Perpulungan ke kalangan Tuhan mungkin pernah begini ilustrasi Anda ya. Izinkan kami Nuri Kenca. Alkisah ada seorang pelanggan datang ke sebuah salon untuk mencukur rambutnya. Barbershop. Lalu mulai bekerja sang tukang cukur. Lalu tukang cukur itu bilang, aku gak percaya kepada Tuhan. Si pelanggan kaget. Loh, engkai maka bagian Indo. Sama seperti temannya Billy Graham. Dipayokin di bata, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada sakit? Kenapa ada orang terlantar? Kenapa ada orang melarat? Kenapa ada orang kena bencana? Bagaimana mungkin Allah yang begitu penyayang membiarkan penderitaan ini? Maka laku tok nandangi Tuhan. Pelanggan itu diam karena bagi dia nggak bisa berdebat dengan orang seperti ini. Selesai dia cukur, dia keluar. Nah, di luar dia temu seorang laki-laki gelandangan, kotor, meleket, rambutnya panjang gondrong. Wah, langsung masuk si tukang pelanggan ke dalam. Aku nggak percaya tukang cukur, Nina. Loh, baru kamu dicukur. Aku nggak percaya tukang cukur. Kenapa? Karena itu di luar ada yang rambutnya gondrong, jelek. Lalu tukang cukur itu marah. Tukang cukur itu ada. Tapi orang itu yang gak mau mendatangi tukang cukur. Orang yang rambutnya acak-acakan itu, tidak terawat itu, karena mereka tidak mau mendatangi tukang cukur. Dispoil. Terkadang kita berkata Allah di mana, tapi kita jauh dari Tuhan. Terkadang kita berkata di mana kuasa Tuhan, tapi ate-ate tanggeluh. Terkadang kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, tapi penglaku kita lah bujur. Hari ini, untuk kita mendapatkan kemalaman hati, nembah man Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak ada jalan keluar yang lebih baik perpulungan. Ketika hidup ini tidak sesuai harapan selain menyembah, buktikan. Tidak ada jalan yang terbaik. Ketika kita menghadapi kehidupanlah bagi arah penta selain menyembah Tuhan. Mengakui kedaulatan Allah yang hari ini kita rayakan kuasa kasih-Na, mereka anak-anak si tonggal guna kita. Allah seperti apa itu? Agama mana yang mengajarkan Allah yang seperti itu? Semua agama mengajarkan Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha luar biasa, Allah itu maha agung, Allah itu maha suci. Tapi tidak ada agama yang mengatakan Allah itu mau turun menjadi manusia selain pengikut Kristus. Masihkah kita belum mau menyembah Allah yang sudah berkorban untuk kita? Natal tidak bisa dipisahkan dengan salib. Natal langkah pertama Yesus menapaki hari-hari lebih kurang 3 tahun dunia ini untuk sampai menghadapi penderitaan. Untuk siapa zaitun kami? Untuk siapa Moria kami?
Untuk siapa mamre kami? Untuk siapa permata kami? Yesus mau melakukan itu. Dia tidak berada di tahta yang diagungkan. Dia tidak berada di rumah mewah. Dia berada di lingkungan orang-orang yang disingkirkan. Dan dia menderita. Lahir di kandang domba. 3 tahun menjalani kehidupan. Berjuang untuk menyatakan kasih. Dan mau mati untuk siapa? Untuk saya dan kamu. Masih maukah tidak menyembah dia? Masih maukah berpaling dari dia? Masih tidak percayakah Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, permata kami, serayan Tuhan? Belajar dari orang Majus. Mereka lah penggurunku matana, tapi penggurunku kini terkena. Perpulungan ke kalangan Tuhan. Pergumulan orang Majus mengikuti bintang. Cerminan pergumulan kita mengikuti Allah kita. Tapi hari ini kembali diingatkan, Allah kita gak mempermainkan hidup kita. Rancangan Allah kita bukan rancangan kecelakaan. Erbalengkel ukurta kita silangang kaisa. Oleh karena itu berserah pada Tuhan. Nembah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, permata kami. Moria kami, Mamre kami, Zaitun kami, serayan Tuhan. Perpulungan terakhir, ada sebuah kisah. Seorang gadis muda yang cantik dan energik. Pada suatu kali menemukan sebuah danau yang jernih. Ia segera meloncat untuk berenang. Karena dia memang hobi berenang. Berjalan dia pada suatu tempat, dia lihat ada danau yang jernih. Dia mau berenang. Tergerak ukurna guna menikmati air yang jernih itu. Malang tidak dapat ditolak. Ternyata danau itu tidak cukup dalam. Ketika dia melompat, kepalanya membentur keras ke dasar kolam. Ke dasar danau. Akibatnya gadis itu mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Ini udah ada filmnya. Dari leher ke bawah. Ia dirawat di rumah sakit selama 2 tahun. Dan kita tahu dia mengalami keputusasaan yang luar biasa. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan tahu jawabannya, dia mau bunuh diri. Tapi apa daya kan? Kalau dari leher ke bawah gak bisa bergerak, mau gimana coba? Mau gimana dia mau bunuh diri? Gak bisa. Dia pingin bunuh diri. Namun bagaimana dia mau bunuh diri? Karena dia tidak sanggup menggerakkan tangan dan kakinya. Satu-satunya yang dapat dia gerakkan adalah kepalanya. Dalam keterpurukannya, teman-teman permatanya mendatanginya. Moria bas gerejana notoken iya. Mamre bas gerejana langadi-ngadi dahi iya. Tim diakonia karitatif bas gerejana tiap wari notoken iya. Serayan Tuhan tetap notoken dia. Dan perjumpaan itu mengubah kehidupannya. Dia tidak lagi mengurung diri. Dia gak sehat. Tetap lumpuh dari leher sampai ke kaki. Tapi mulai muncul. Bagi kalak rehku aku meriah ukurku. Bagilah min aku Athena. Sama dengan kisah lagu NKB. Nomor 17 kalau kami gak salah. Itu lagu kisah skizofrenia. Masuk rumah sakit dia, rumah sakit jiwa. Lalu ada seorang yang datang tiap hari ke dia, dia tulis di dindingnya, Tuhan Yesus baik. Orang gila. Dia tulis di dinding rumah sakit itu, Tuhan Yesus baik. Setiap hari. Akhirnya sembuh. Yang skizofrenia itu. Dan dia menciptakan lagu di NKB. Alangkah agung kasih Allahku. Dan ini juga begitu. Dia gak bisa menggunakan tangannya. Dia gak bisa menggunakan kakinya. Tapi dia bisa gunakan mulutnya. Lalu apa yang dilakukannya? Namanya kentada perpulungan. Apa yang dia lakukan?
Ia menggunakan mulutnya menulis puluhan buku dan mendirikan organisasi untuk menolong para penyandang cacat. Dan ada seorang pria yang mau mendampingi dia. Namanya Joni Eareckson. Ia menikah dengan Kentada. Mereka berdua membangun lembaga pelayanan Joni and Friends yang telah menolong jutaan penyandang cacat di seluruh dunia. Satu kalimat mendasari seluruh karya Joni dan Kentada. Sometimes God permit what He hates to accomplish what He loves. Seringkali Allah mengizinkan sesuatu yang dibencinya terjadi untuk mencapai apa yang diperkenannya. Sekali lagi kami katakan, seringkali Allah mengizinkan sesuatu yang dibencinya terjadi untuk mencapai apa yang diperkenannya. Mungkin Allah gak rela kita sakit, tapi ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan mau perlihatkan. Mungkin Allah merasa sakit ketika kami di PHK, tapi bisa jadi ada yang lebih mulia yang Tuhan mau perlihatkan. Mungkin Allah menangis bersama kami yang tahun ini ditinggalkan orang yang kami kasih. Tapi Allah mau memperlihatkan sesuatu yang lebih mulia. Seringkali Allah mengizinkan sesuatu yang dibencinya terjadi untuk mencapai apa yang diperkenannya. Bukankah perkenan Allah yang kita harapkan permata kami? Moria mamre setun kami. Mungkin Allah merasa sakit bersama kami yang mengalami sakit hati. Tapi Tuhan izinkan kami patah hati permata kami. Karena Tuhan mau pertemukan kami seorang yang lebih baik sikapnya dan perilakunya. Itu yang membuat kita hari ini di Natal tanggal 25 Desember 2025 nembah ke Tuhan. Allah kita gak rela kita menderita karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Tapi Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami, Serayan Tuhan hari ini. Dalam kesakitan yang kita rasakan Allah ikut sakit. Dalam tetesan air mata yang mengalir Allah rasakan itu. Dalam kepahitan yang kami alami Allah rasakan itu. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya. Perban bagi kelengna ate di bata donienda maka berekena anak nasi tongga. Dahilah Tuhan. Rembaklah ku Tuhan. Raduras kita nembah Tuhan. Dan Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Dibatasi masuk-masuk kita. Selamat Natal, kekelengan Tuhan. Rasakan kuasa kasih Tuhan. Banyak hal yang kita tidak mengerti, big question. Tapi hari ini kita katakan, KPC terjadi Tuhan. Sepenuhnya aku nembah kukam. Menyerahkan hidupku sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Kulakukan bagianku, ku berikan Tuhan berkarya dalam hidupku. Saya sehat menjiwa-jiwa kita perpulungan, iatankan Tuhan kita bengket ku tahun simbaru. Tetap semangat, si jaga kini ulin, tengah jabu, sektor taras renggunta, lebih baik, lebih baik lagi bersama Tuhan. Dibatasi masuk-masuk kita. Amin. Mari ras kita toto. Bapa kami sini surga ngwaloken kami katandu, bujur Bapa. Cidahken kuasandu arah guru-guru timur. Melalah hal sila angkai kami. Bueh kejadian terlatra antusi kami. Tapi berikan kami gegah guna tetap ngasup nembah Tuhan. Hidup dalam tanda tanya. Tapi kami tahu kami enggak sendiri. Kami bersama Tuhan karena Allah kami Allah Immanuel. Ajari kami Tuhan. Lah kami erleka raskam. Tetap kami raskam. Tetap ipuji sembah kami kam. Sebab kami dibata kami. Dibata sirkeleng ate. Dibata yang merasakan sakit kami. Dibata yang merasakan kinisuin kami. Dibata yang tahu persoalan kami. Dibata singidah perbeben kami. Dibata singidah perjuangan kami. Sebab kami dibata Immanuel. Dibata bersama Zaitun, Moria, Mamre, Permata. Terpuji termulia gelar Tuhan. Endam pengharapan kami. Kami kukam. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Raju sama kami singgelu. Amin. Lalu Muhammad perpulungan